Nah, seperti yang kalian tahu, proyek pembangunan ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur kini telah mulai digarap, bos. Material-material pembangunan pun kabarnya sudah mulai berdatangan. Namun tahukah kalian kabarnya bahwa kini Jepang akan mulai mengawasi pembangunan ibu kota baru Nusantara Indonesia. Nah, Indonesia yang garap proyek kok jadi Jepang yang ngawasi nih, bos. Ada apa nih? Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR lah yang telah menggandeng konsultan dari Japan International Cooperation Agency atau JICA untuk mengawasi pembangunan ibu kota Nusantara Indonesia. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yaitu Ibu Diana Kusumastuti pun mengatakan bahwa alasan mereka meminta Jepang mengawasi kualitas pembangunan IKN Nusantara adalah karena pihaknya belum berpengalaman dalam membangun sebuah kota, apalagi untuk sekelas ibu kota negara. Dan beliau pun berharap dengan kerjasama itu JICA Jepang bisa memberikan pandangan dan bantuan sebagai quality assurance atau penjamin mutu dalam pembangunan ibu kota negara baru Indonesia. Nah, sebagai pengawas kualitas atau pengawas mutu, artinya nanti bangunan-bangunan yang ada di ibu kota baru Nusantara Indonesia akan berstandar Jepang nih, bos, bukan kaleng-kaleng. Kemudian dalam rencananya mengawasi pembangunan ibu kota negara baru Indonesia, Japan International Cooperation Agency ini pun menyatakan bahwa ada 4 tantangan dalam membangun ibu kota baru Indonesia. Pertama, yaitu integrasi berdasarkan kondisi dasar, di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir. Kemudian kedua, koordinasi infrastruktur bawah tanah, salah satunya adalah pengamanan untuk luas ruang bebas atau right of way, terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan. Ketiga, ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Kemudian keempat adalah jaminan mutu konstruksi bangunan itu sendiri, bos. Nah, perlu kalian ketahui, pemerintah saat ini pun telah memulai pembangunan IKN yang terbagi dalam 3 tahap hingga tahun 2045 mendatang. Tahap pertama yaitu mulai dari tahun 2022 hingga 2024 adalah pembangunan infrastruktur inti antara lain Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Gedung MPR DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI Polri, serta perumahan. Sedangkan pembangunan IKN tahap 2 akan dilakukan pada tahun 2025 hingga 2035 dan tahap ketiga masuk pada tahun 2035 sampai 2045 mendatang, bos. Nah loh, 2045 artinya tepat 1 abad alias 100 tahun Indonesia merdeka. Dan semoga pada saat itu, sesuai dengan misi pemindahan ibu kota baru, pemerataan penduduk dan ekonomi yang saat ini terpusat di Pulau Jawa sudah dapat merantau di seluruh Indonesia, bos. Amin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Jepang yang akan mengawasi kualitas pembangunan ibu kota negara baru Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos.